Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Sapriani, kelas 11 Teknik Komputer Jaringan B, SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi audio dari mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Saya akan memulai presentasinya. Yang A, pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi untuk menyampaikan, mengirim, atau menerima informasi dalam bentuk suara atau pendengaran. Audio ialah sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Jadi, komunikasi audio adalah proses seseorang dapat bertukar informasi, juga berinteraksi melalui lambang auditif audio, baik dalam komunikasi verbal ataupun non-verbal. Dalam dunia pembelajaran dapat diartikan sebagai bahan pembelajaran yang disajikan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran. Yang B, sejarah komunikasi audio. Berkembangnya teknologi dari masa ke masa dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, terutama pada media audio. Perkembangan audio sudah dimulai sejak abad 18 sampai ke-19 dengan banyak penemu yang menciptakan alat-alat mekanis. Pada tahun 1884, Morse mengirim berita lewat kawat. Teknologi ini yang disebut telegrafi. Para temuan telegrafi, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Pada tahun 1875, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi audio. Pada tahun 1895 ditemukanlah radio oleh Marconi. Temuan tersebut menjadi alat komunikasi hampir semua informasi dari generasi ke generasi melalui komunikasi audio ini. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mendengarkan informasi melalui komunikasi audio, yaitu radio. C. Perangkat-perangkat komunikasi audio terbagi menjadi 3, yaitu audio controller. Audio controller adalah pengontrol suara yang dikehendaki atau tidak dikehendaki terhadap perubahan suara audio perangkat. Kemudian audio codec. Audio codec adalah program komputer yang mengimplementasikan, memanfaatkan, dan mendekompresikan data audio digital sesuai dengan file audio yang diberikan. Kemudian mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker merupakan alat input-output dalam sistem audio yang berguna menangkap suara dan mengeluarkan hasil audio. Yang D, jenis-jenis komunikasi audio terbagi sebagai berikut. Audio response. Audio response ialah suara yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus. Kemudian audiovisual. Audiovisual adalah perangkat subsistem yang dilengkapi dengan komponen suara dan gambar. Kemudian audio modem laser. Audio modem laser adalah sebuah kartu plug-in untuk sebuah motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan sirkuit modem. Kemudian ada audio streaming, yaitu jenis audio yang secara langsung diputar atau secara live di internet. Yang terakhir, audio oscillator. Audio oscillator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Kemudian yang E, jenis-jenis komunikasi audio terbagi berbagai macam, yaitu MP3, MPEG audio layer 3 atau MP3 adalah salah satu format berkas pengodaan suara yang memiliki kompresi sehingga ukuran berkas bisa kemungkinan menjadi lebih kecil. MP3 ini banyak digemari oleh kalangan masyarakat. Kemudian WAV merupakan format utama untuk menyimpan data audio pada Windows dengan menggunakan metode menyimpan data. Kemudian AIFF dan AIFC
AIFF merupakan format standar untuk MAX. AIFF yaitu berkas suara digital yang tidak terkompres seperti berkas yang ada dalam CD. Sebuah variasi dari AIFF adalah berkas AFC yang dapat memadatkan data berkas yang dikandungnya. Kemudian real audio, yaitu format jenis real audio ini biasanya ditemukan pada bitrate rendah saat digunakan dalam layanan streaming. Real audio memakai standar AAC. Kemudian ada WMA, Windows Media Audio, merupakan berkas yang turut menyertakan data audio yang dikompres dengan kodek WMA. WMA hanyalah media pemutar data berupa audio saja. Kemudian ada OGG. OGG adalah format pemuat berkas video dan audio standar terbuka bebas. Format ini menyediakan streaming dan manipulasi yang efisien terhadap multimedia digital bermutu tinggi. Kemudian yang F, contoh komunikasi audio dalam dunia nyata. Radio. Radio adalah sistem audio gelombang analog satu arah dengan jarak jauh. Kemudian kaset pita. Kaset pita adalah media yang menyimpan data yang umumnya berupa lagu. Kemudian telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antar dua orang yang berjauhan tempatnya. Kemudian tape recorder adalah alat perekam suara yang merekam dan memutar suara yang biasanya menggunakan pita magnetik untuk menyimpannya. Yang terakhir, G, gambar teknis alur kerja komunikasi audio dari input sampai ke output. Seperti yang saya tunjukkan pada gambar ini, alur kerja komunikasi audio itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem sumber dan sistem tujuan. Dari sistem sumber terdapat sumber adalah hasil. Kemudian dijalurkan ke transmitter. Transmitter cukup memindah dan memandai informasi dengan cara yang sama seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan. Kemudian ditransfer ke sistem transmisi. Sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal, single transmission line, atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan, destination. Nah, kemudian bagian ini termasuk dari sistem tujuan, yaitu receiver. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Nah, tujuan sendiri menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Nah, begitulah gambaran teknis alur kerja komunikasi audio dari input sampai ke output. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.